mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Bapak, Ibu, jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, selamat malam dan shalom. Puji dan syukur kita naikkan ke hadirat Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan yang senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kita sampai pada saat ini. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, walaupun saat ini kita masih dilanda oleh wabah pandemi COVID-19, namun kita bersyukur bahwa oleh karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita boleh diberikan kekuatan dan kesehatan sampai saat ini. Terlebih kita bersama-sama dengan keluarga berkumpul untuk melakukan ibadah keluarga bersama-sama. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Baik, jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam panggilan beribadah, dan untuk itu saya jemput kita untuk berdiri bersama dengan anggota keluarga dalam rumah. Kita menaikkan pujian kita atas perlindungan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, dan dengan penuh sukacita mari kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 15 ayatnya yang pertama. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita akan masuk dalam doa pembukaan dan sekaligus doa pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh duduk bersama beribadah di dalam rumah kediaman kami. Ya Allah, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu, mendengarkan dan merenungkannya. Tolong kami agar kami dapat memahami dan mengerti dengan baik
apa maksudnya, dan terlebih ya Tuhan, kami dapat melakukan di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan dan renungkan bersama-sama di dalam ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini, yaitu oleh pelayan Tuhan, diambil dari kitab Kejadian 29. Kejadian 29 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ke-35. Kejadian 29 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan bersama-sama kita akan baca, dan oleh Lembaga Alkitab diberi judul Anak-anak Yakub. Kita mulai. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua yang masih boleh mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita renungkan dan terlebih kita lakukan dalam sepanjang hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita semua. Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan kita dari Kejadian 29 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-35 disimpulkan dalam suatu tema, yaitu sesungguhnya Tuhan memperhatikan. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan. Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang mengalami suatu masalah, pastilah mereka mengharapkan perhatian atau adanya pertolongan dari orang lain. Sebab dengan demikian, paling tidak itu akan mengurangi beban atau membuka pikiran untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita pada hari ini mengisahkan tentang seseorang yang bernama Lea. Lea adalah salah seorang istri Yakub yang menghadapi masalah dan telah menerima perhatian dari Tuhan. Mungkin kita tahu bahwa Lea itu mempunyai dua orang istri. Yakub mempunyai dua orang istri, yaitu Lea dan Rahel. Lea mengalami pergumulan dalam rumah tangganya, khususnya dalam hal hubungan dengan suaminya, yaitu Yakub, mengenai persoalan keturunan mereka. Dalam ayat 31 pada bacaan kita jelas-jelas dikatakan bahwa Lea tidak dicintai oleh Yakub. Kita tentu akan sangat sakit hati kalau misalnya pasangan kita tidak mencintai kita. Tetapi hal baik yang menjadi pelajaran kita adalah sikap Lea yang tidak menaruh dendam ataupun mencoba melakukan pemberontakan. Dia hanyalah korban dari tipu muslihat ayahnya terhadap Yakub. Tetapi pada kenyataannya Allah menjadi pembela. Di tengah-tengah kegundahannya karena Yakub tidak mencintainya, Allah membuka kandungan Lea dan memberikan anak kepadanya. Sementara istri Yakub yang seorang, yaitu Rahel, mandul. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, putra pertama dari Lea diberi nama Ruben, yang berarti bahwa lihat, ia seorang anak laki-laki. Dan Lea berkata, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ayatnya yang ke-32 dari pembacaan kita tadi. Kemudian Lea melahirkan lagi anak yang kedua buat Yakub dan diberi nama Simeon, yang artinya mendengar. Karena ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Manakala Lea melahirkan putranya yang ketiga, ia menamakannya Lewi, yang berarti lebih erat. Dan Lea berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Ayat yang ke-34 dari pembacaan kita. Kemudian Lea melahirkan lagi putra yang keempat bagi Yakub, dan ia menamakan anaknya Yehuda, yang berarti bersyukur. Ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Ayat yang ke-35 dari pembacaan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Yakub tidak pernah mencintai Lea sebagaimana ia mencintai Rahel. Namun akhirnya kerinduannya untuk mendapatkan kasih dipuaskan oleh Tuhan dalam kasih-Nya yang sempurna.
Saya yakin Lea merasa sangat kesepian dan mengalami hari-hari yang penuh kerinduan akan kasih manusia. Namun, Allah senantiasa hadir untuk menghiburnya. Tuhan memperhatikan dia. Tuhan melepaskan dia dari masalah yang dihadapi. Setelah ia menikmati kelepasan, ia tidak lupa diri. Lea mengagungkan Tuhan yang dipercayainya sebagai penolong dalam masalah yang dihadapi. Ia menyadari perhatian Tuhan dalam hidupnya. Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, kata Lea ayat yang ke-32. Tuhan mendengar seruanku, ayat yang ke-33. Dan Lea menaikkan syukur bagi Tuhan, ayat yang ke-35. Semua ini adalah ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa Lea meyakini pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, ada banyak kasus suami dan istri yang saling menyakiti karena merasa perkawinan mereka tidak cocok lagi. Dan timbul pertanyaan, lalu mengapa dahulu mereka menikah? Apapun alasannya, kita tidak bisa berdalih. Kita tidak bisa mencari-cari alasan untuk membalas perlakuan yang tidak adil dari pasangan kita. Ingatlah bahwa selama kita berada dalam jalur Allah, kita akan tetap dalam kendali pegangannya. Namun terkadang waktu juga menjadi masalah serius. Kita tidak sabar dengan seolah-olah mengatakan lambatnya pertolongan Allah. Padahal Allah sedang bekerja. Janganlah kita mereka-reka dengan cara kita. Allah mempunyai caranya sendiri dan dalam waktunya sendiri. Inilah saatnya bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak terang. Meskipun disakiti, tetapi tetap mengasihi. Meskipun dikhianati, namun tetap setia. Sebab kita adalah anak-anak Allah yang melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tak seorang pun dari kita yang lepas dari suatu pergumulan. Karena itu firman Tuhan hari ini melalui kisah Lea mengingatkan kita untuk menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, karena Ia sendiri akan memperhatikan kita. Dia akan membukakan jalan untuk keluar dari permasalahan, atau paling tidak Dia akan menguatkan kita menghadapinya, sehingga kita tidak putus asa, melainkan tetap memiliki ketenangan. Sesama kita dapat menawarkan atau memberikan solusi. Namun di atas semua itu, hanya Tuhanlah yang memperhatikan kita. Karena itu, tunjukkanlah kepercayaan dan keyakinan kita padanya. Karena hanya daripada Tuhanlah kita beroleh perhatian yang penuh. Terpujilah Tuhan atas segala firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan
masuk dalam pengumpulan persembahan syukur. Dan untuk mengumpulkan persembahan kita akan iringi dengan melakukan PKJ 216, baitnya yang pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Baik jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syukur dan syafaat, dan kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk menikmati dan melakukan ibadah keluarga pada saat ini. Bimbing kami ya Allah untuk senantiasa menentukan pilihan yang benar dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa di sorga, dalam ibadah keluarga kami ini, kami telah memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau memberkati dan melayakkan persembahan kami, sehingga boleh digunakan untuk pelebaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan kami semua anak-anak-Mu dalam keluarga kami masing-masing. Lindungi dan peliharakan kami ya Allah. Biarlah kami senantiasa dijauhkan dari segala penyakit, termasuk virus corona yang saat ini masih melanda atau mewabah di sekitar kami. Berkati ya Allah setiap pekerjaan yang kami kerjakan, kiranya boleh kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi anak-anak kami dalam masing-masing jenjang usia dan pendidikan mereka, dalam pertumbuhan ataupun dalam studi dan aktivitas mereka sehari-hari. Bapa di sorga, kami berdoa bagi sesama kami yang terdampak karena adanya pandemi COVID-19, sehingga mereka tidak dapat mencari nafkah. Kuatkan mereka di dalam pengharapan, dan biarlah kiranya anak-anak Tuhan akan digerakkan untuk dapat saling membantu dalam aksi diakonia
membantu saudara-saudara kami yang terdampak. Para medis dan semua pekerja kesehatan, kiranya Tuhan peliharakan kesehatan dan jiwa mereka. Kuatkanlah keluarga yang mereka tinggalkan. Inilah doa syukur dan syafaat kami, ya Allah. Dengarkanlah yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, saya jemput kita untuk berdiri dan kita akan menerima pengutusan dan berkat. Untuk itu mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 332, baitnya yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Jemaat, mari kita mengarahkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan sesuai dengan firman-Nya dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku.